kiamat nanti. Atau bahkan beliau menambahkan, kalau misalkan Allah mau, Nabi kita masih sampai sekarang masih hidup pun bisa kalau Allah mau. Ya. Tapi kenapa beliau telah wafat? Sama, karena petunjuk dari beliau cukup untuk membimbing kita sampai nanti hari kiamat. Kita tanya ke dalam diri, kita udah ngikutin belum? Ya. Apa mau bicara? Misalkan bicara bangun tidur ya. Bangun tidur, bicara tentang tidur. Ini Al-Quran kalau udah bicara sesuatu pasti penting, Bu, betul? Karena contoh, di dalam Al-Quran ngajarin cara bikin sayur asem nggak? Enggak. Maka punten ya, para ahlul sayur asem ini. Kalian ada yang seumur hidup nggak pernah bikin sayur asem pun, tapi nurut sama Allah, bisa ke surga insya Allah. Ya. Tapi ternyata, dalam Al-Quran tidak ada bahasan sayur asem, tapi bicara tentang misalkan, tidur, atau kapan waktunya tidur, bicara tentang tidur dan bangunnya, oh itu diatur. Ya, wa minal laila libasa waj'alna an-nahara ma'asya. Surat apa? An-Naba ya. Diatur bahwa Allah jadikan ya siang itu untuk pencarian, kita untuk bekerja ya. Waktu malam itu sebagai selimut untuk tidur. Bahkan jauh sebelum Isra Mi'raj, Bu, yang 5 waktu, salah satu surat yang turun di awal-awal, dan ketika awal Nabi perlu banget ini, tahu-tahu beliau umur 40 tahun, tahu-tahu dapat tugas menyampaikan tauhid ke seluruh dunia. Mulainya dari mana? Mulai dari tempat yang paling banyak berhalanya. Di sekeliling Ka'bah ada 360-an patung berhala minimal. Ya. Tahu-tahu dapat tugas mengajarkan tauhid, seolah-olah berkata, salah itu semua berhala, yang benar tuh cuma satu, Allah doang. Atuh dimusuhin jelas. Ya, di sana ada perbudakan, di sana wanita diperjualbelikan, di sana seorang wanita melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup bayi perempuannya oleh ayahnya. Ya. Di tempat mulainya dari tempat seburuk itu, dan pertama nyampein yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Ya. Terus kudu pakai apa itu ngajarin masyarakat seperti itu sampai setelah 23 tahun kemudian, nggak cuma Mekah Madinah, satu jazirah Arab udah muslim semua. Negeri lain perlu ahli, negeri lain menjadi muslim dan perlu ahli apapun, Madinah punya. Nggak cuma ahli Al-Quran. Ya. Bahkan dalam kitabnya Syekh Dr. Munir Ghotban, dalam kitabnya Tarbiyatu Qiyadiyah, beliau menyebutkan beberapa pendapat para imam. Imam An-Nu'aim, Imam As-Suyuti, berbeda pendapat, tapi disebutkan jumlah sahabat itu kalau dirata-ratakan sekitar 120 ribuan sahabat. Berapa? 120 ribu. Ini orang-orang bukan yang setelah Nabi wafat mereka menyebar lalu mereka terpengaruh oleh negeri yang baru. Bukan. Satu sahabat bisa mempengaruhi satu negeri baru. Ya. Itu gimana ceritanya? Dan dulunya di antara 120 ribu itu ada yang raja perampok, Jundub bin Junada, Abu Dzar Al-Ghifari lebih dikenalnya. Ada yang dulunya ingin bunuh Nabi dan maboknya sehari 5 kali, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Itu Nabi ngajarin pakai apa? Ya. Kalau misalkan hasilnya bisa seperti itu, ya. Kita punya anak satu aja, dididik selama 23 tahun, yakin bakal pasti soleh? Nggak tentu juga. Ini gimana ceritanya 120 ribu orang? Ya. Dan sebelum akhirnya mulai dakwah itu, waktu masih awal-awal, pulang dari Gua Hiro, lalu sebelum surat Al-Muddatsir perintah kum fa'anzir, bangkit berikan peringatan, disuruh berdakwah. Sebelumnya turun surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya suruh ngapain? Kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuma sedikit. Disuruh bangun tidur. Kapan bangunnya kok? Nisfahu, setengah malam. Awin kus minhu qalila, atau kurangi sedikit. Kadang-kadang kita bicara, jadi pengen hebat ikutin Nabi, tapi perkara tidur kita beda tipis, tapi ngepek ya. Karena Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun.
Tipis ya bedanya ya. Tipis ya. Cuman setelah dan sudah ya. Tapi efeknya beda ya. Kok telah bangun kok pasang alarm? Oh iya kan final Liga Champion misalkan ya. Bola misalkan. Itu gitu ya. Dan yakin Al-Quran kalau udah sampai ngebawa sesuatu penting pasti. Nggak mungkin enggak. Dan Nabi diaturin. Sampai tidurnya Nabi pun diaturin. Kapan waktunya tidur, kapan bangun. Nabi tidur itu pada 3 waktu ya. Yang pertama setelah sholat Isya. Kalau nggak ada perkara yang jadi maslahat lebih banyak atau darurat, beliau nggak suka untuk begadang. Ya, kalau bisa langsung tidur. Nanti bangun lagi kapan? Sholat malam. Tidur yang keduanya kapan? Tadi tidur yang pertama setelah Isya ya. Tidur keduanya setelah tahajud sambil nungguin subuh. Jadi memang kalau bisa ya, habis tahajud tidur dulu, tapi hati-hati bablas ya, 7:30 we bangun. Ya. Tahajud mah tahajud, subuhnya jadi ketinggalan. Ya. Ya tidur yang kedua ya memang barang sebentar, kadang hanya 15 menit ya. Lalu tidur yang ketiga qailullah namanya. Itu biasanya sebelum zuhur sebentar atau setelah zuhur sebentar. Jadi sebelum zuhurnya bukan dari jam 8 pagi sampai zuhur, Bu, itu kelamaan ya. Kalau setelah zuhur pun ya habis sholat Jumat biasanya beliau istirahat tidur. Tapi ya nggak nyampe asar juga, ya sebentar, kadang 15 menit ya, setengah jam paling lama tuh tidur. Dan kalau udah Nabi lakuin, oh beliau tuh manusia paling berkah, Bu, insyaallah. Mikir kan gimana caranya, Pak? Beliau pemimpin iya, suami iya, ayah iya, berniaga juga iya. Waktunya sama kayak kita 24 jam sehari. Cukup tuh, nggak ada yang komplain. Tetap menjadi teladan di setiap segmen, di setiap aspek kehidupan. Ya. Apakah itu murni dari kehebatan beliaunya? Oh jelas, beliau dituntun Allah soalnya. Ada tuntunan dari Allah. Terus ibarat, kok aku pengen jadi pemain bola yang jago. Ya udah ikutinnya Lionel Messi. Jangan ikutin Chef Juna. Nggak nyambung. Kayak misal, yo pengen hidup teh berkah, jadi baik, jadi ya sok ya ada tuntunannya ya. Ikutin Nabi, ikutin. Karena kalau ya idolanya ngepek ya, makanya jangan sampai salah mengidolakan. Kalau temenan bukannya sama siapa saja, betul. Tapi kalau mendengar teladan dan mengambil nasihat, nggak bisa asal pilih ya. Masa misalkan rapat yuk perusahaan, kumpul direksi semua. Saya punya ide. Ini perusahaan kita harus pakai strategi pemasaran seperti ini. Kata siapa, Bos? Kata bocah di depan yang main lato-lato tuh. Nggak nyambung, Bos. Dia bikin perusahaan, dia belum pernah. Iya kan? Nggak bisa asal ambil nasihat dong berarti. Ya, hati-hati ya. Mesti disaring, mesti difilter. Ya, insya Allah. Maka, yuklah balik lagi. Ikutin Allah, supaya nanti bismillah. Nanti mudah-mudahan timbul yakin, udah selesai. Mau ragu masalah apa emang, Bu? Ini udah mulai agak tegang nih ya, insyaallah. Ragu apa? Ada yang belum punya jodoh? Teteh sudah menikah? Ragu tidak tentang jodoh? Hah? Tenang ya. Bu, ada yang nyari mantu ya, Bu? Nyari yang kayak gimana? Jangan, Bu, nanti ke Thailand loh. Mending kalau bisa pulang lagi. Jeratannya kuat soalnya di sana. Ya. Maka apa yang mau ragu misalkan, ya. Rezeki, kadang biasanya masalah rezeki. Iya. Tahukah kita salah satu alasan paling kuat kita detik ini masih hidup karena memang rezeki yang sudah Allah tentukan harus jadi milik kita itu belum kita terima semuanya. Ya, kita tuh sampai meninggal udah ditentuin rezekinya. Dari mana kok sumbernya? Misalkan boleh ambil dari hadis Arba'in karya Imam Nawawi di hadis nomor 4 nih, yang dari Abdullah ibnu Mas'ud. Hadis ini cukup panjang. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, waktu manusia pertama di awal 40 hari pertama sebagai nutfah. 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah. Setelah menjadi alaqah 40 hari kemudiannya mudghah, segumpal daging. 40 120 hari bagi 30 hari berarti 4 bulan ya. Setelah nyampe 4 bulan baru ditiupkan ruh. Termasuk ditentukan apa? Rezekinya orang itu.
Ya. Maka rezeki orang itu sudah ditentukan bahkan sebelum orangnya itu lahir. Ya. Dan kita dilarang mati oleh Allah, nggak boleh mati atas ketentuan Allah. Sebelum yang sudah Allah tentukan itu, kita terima dulu seluruhnya. Ya, izin ya, ada kisah seperti ini dari guru kami. Dan sebagaimana beliau namanya seorang ulama bisa dipastikan persaksiannya ya. Beliau cerita seperti ini. Ada orang waktu itu jatuh di dalam sumur, lalu minta tolong. Ya ditolonglah sama orang yang lewat. Diturunin timbanya, dia manjat naik. Ditenangin dulu, sok ini ada segelas susu, minum susu. Beres minum selesai, dia tanya kan, Bapak kenapa bisa jatuh? Terus dia berdiri, nggak tahu ya, saya juga, saya diperagain, saya cuma berdiri di sini nih tadi, terus jatuh lagi dia, Bu. Ya. Tapi jatuh yang kedua ini meninggal, Bu. Ya. Apa kata beliau? Kata ulama ini menyaksikan kejadian ini, orang yang tadi wafat masih punya rezeki segelas susu lagi. Makanya dia udah di tempat kematiannya, Bu. Nanjak lagi dulu demi menjemput rezekinya, baru boleh mati dia. Kaci gitunya. Kaci itu bahasa nahan sih. Segitu ya. Beneran, Bu, gak akan mati, Bu. Udah gak bisa ngapa-ngapain, kata Allah masih ada rezekinya, infus masuk. Emang infus bukan rezeki? Rezeki ya tuh. Ya. Mikirin rezeki, takut waktu otak kita belum jadi, udah nyampe, Bu, rezeki. Contoh, waktu masih di dalam perut ibu, masih sebagai janin, emang otaknya udah jadi? Belum. Tapi udah perlu rezeki untuk tumbuh. Kalau nggak ada nutrisi nggak bisa tumbuh. Tapi ibu makan apa aja kan, segala macam, ampasnya dibuang oleh tubuh, nutrisinya diserap, disalurkan kepada si janin tanpa mikir ya teteh. Pernah ngelihat ibu-ibu kayak gini? Ibu nuju naon lagi apa, Bu? Tenang kok, saya lagi mengarahkan wortel yang tadi saya makan. Ini vitamin A-nya lagi diusus kan ya. Sekarang pengen saya alurkan ke darah biar masuk ke janin nih. Enggak usah mikir. Kadang sambil maksiat tetap diaturin sama Allah. Repot sekali kalau kudu sambil mikir. Nih, napas nih, Bu. Kan kita tahu waktu belajar IPA di SD aja udah ketahuan bahwa ini kan isinya nggak oksigen semua kan. Ada nitrogen, ada hidrogen, ada hitut batur, naon, segala macam ada ya. Kita ngirup, tubuh perlunya oksigen. Itu gimana caranya sih paru-paru ngerti yang dari yang kita hirup masuk ke paru-paru nih, yang disebarin ke seluruh tubuh tuh oksigennya doang. Ya. Padahal kalau kata buku IPA dulu saya belajar pas kelas 3 SD, oksigen itu hanya 20 atau 21%. 78 atau 79%-nya nitrogen, sisa 1%-nya gas-gas yang lain. Halogen, nitrogen, lain-lain ya. Terus, gimana caranya ngerti? Ternyata secara biologi, di dalam darah itu mengandung yang namanya hemoglobin. Gak usah kita pikirin itu apa. Ya, tapi secara kimia dia lebih mudah berikatan dengan oksigen daripada senyawa-senyawa yang lain. Maka ketika kita menghirup napas masuk ke paru-paru, ke bronkus, bronkiolus, lalu ke alveolus, dijemput oleh darah, si darahnya yang mengandung hemoglobin nemplok tuh ke alveolus, di situ yang nempel sama si hemoglobin di dalam darah ya oksigen, karena secara kimiawi memang cocoknya sama itu. Kejemput, dialirin ke seluruh tubuh. Begitu beres, dianterin lagi ke paru-paru dalam bentuk sudah jadi CO2. Dihembus tanpa mikir. Ya. Karena ada ulama terdahulu tuh ketika ditanya tentang siapakah Allah bagimu, beliau berkata, Allah adalah yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku meskipun aku sedang mengkhianatinya di dalamnya. Ya. Tetap kita mah. Ya. Semua tanah mikir. Janin boro-boro mikirin rezeki, Bu, janin. Otaknya aja belum jadi, udah jadi rezekinya. Lahir, ibunya nggak ada asinya. Tenang, Bu, ada sapi. Ya, sapi kan? Apakah ibu tahu susu yang beredar di Indonesia itu sapinya ternyata tidak di Indonesia kebanyakan? Di luar negeri, Bu. Di New Zealand, ngomongnya kayak susah, ya. Nyampe ke sini, ya. Hitung jarak saya menuju air ini, Bu. Ya.
1, 2, 3 jengkal. Sekarang hitung jarak air ini dari gunung nyampe ke sini. Nyampe gratis lagi. Gratis nggak Pak? Gratis ya. Kirain suruh bayar ya. Nyampe. Ada susu ya. Maka sok mana yang lebih hebat? Itu si bayi yang mencari sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya, Bu. Bukan susunya, air susunya. Susunya mah nempel sama sapinya. Dijejelin gitu bayinya ke saya. Maaf ya, digocek sedikit. Ya. Tenang ya. Coba Bu. Sapi makannya apa? Bisa jadi susu tuh Bu. Coba kita makan rumput, jadi susu. Jadi sakit tuh. Bisa gitu ya. Kita perlu vitamin sama mineral. Di tanah banyak Bu, tapi kita nggak mungkin makan tanah. Hujan turun, membawa nutrisi dari biji yang kita buang tubuh jadi puun. Ya. Akhirnya pohon itu membuat tumbuh tinggi besar, menyerap unsur-unsur dari tanah, disimpan di cadangan makanan dalam bentuk buah. Jadi matang buahnya dipetik, manis, enak. Ya, gak usah makan tanah kan? Udah. Ya. Hikmat Allah. Itu semua terjadi selalu ya, nggak cuma pas kita butuh doang diaturin, kita sambil maksiat lancar ini apa segala macam ya. Padahal kalau kita mikir dari sudut pandang Allahnya, ya Allah ini lagi sambil ditolong tapi sambil ngelakuin yang akunya tidak suka. Tapi alhamdulillah Allahnya maha baik. Kebayang kalau Allah pundungan Bu, tinggalikeunnya si eta moal dikabul kayak mun doanya. Enggak Bu, Allah maha penyayang. Enggak, silakan mau gimana. Ada Allah mah nggak pernah benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Dan perbuatan mah bisa berubah. Ya, bisa berubah insya Allah. Nggak akan hati kita tentang rezeki. Oh tenang aja, aman. Ya. Tapi kan butuh lebih banyak. Sama Bu, bicara rezeki itu kadang kita salah kaprah. Mengira bahwa kalau kayaknya saya ngelakuin yang Allah nggak suka nih, bisa lebih banyak nih dapatnya nih kok. Ini gaji saya sebulan cuma segini kok. Kalau saya korup ngambil dari kantor bisa lebih banyak kok. Enggak Bu, salah. Karena bicara rezeki juga sama. Kalau kata Allah si fulan, si Koko misal, bulan ini si Koko rezekinya 1 bulan ini adalah 1 miliar misalkan. Misal ya. Maka mau pakai cara halal atau haram sekalipun tetap segitu dapatnya Bu. Beneran demi Allah. Mual berubah. Apa landasannya kok ini? Kisah dari Ali bin Abi Thalib ya, qaramallahu wajhah radhiyallahu an. Beliau minta anak kecil untuk tolong bersihkan pelana kudanya. Ditinggallah sholat bentar. Ya, bersihin sama si anak. Cuman selesai ketika Sayyidina Ali keluar, lalu ngelihat kudanya mah ada. Si anaknya kemana teh? Dudukan kudanya, pelana kudanya juga hilang. Oh, udah nggak ada. Ya udah pergi ke toko pengen beli yang baru. Nyampe ke salah satu toko, asa kenal tanya. Tapi nggak pakai bahasa Sunda juga Bu ya, ini mah kitanya aja. Kayak kenal, ditanya, Pak, yang itu Pak, pelana kuda yang itu Bapak tadi dapat dari mana? Oh, ada anak kecil jual. Pak punten boleh nanya Pak, itu tadi Bapak kasih berapa ke anak kecil itu? 1 dirham Terus dalam hatinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, selesai aku sholat, aku pun ingin ngasih 1 dirham ke anak tersebut. Cuman bedanya apa? Si anak mengira kalau diambil dapatnya lebih cepat dan bisa lebih banyak. Tapi kalau kata Allah rezekinya si anak itu 1 dirham, 1 dirham. Bedanya apa tapi? Dia dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia sabar, dia tetap dapat 1 dirham plus pahala. Lebih untung yang mana? Soklah, tenang aja. Ya. Tapi kalau selama ini udah berusaha jujur, tapi saya lapar kok, izin ya. Kita mau bicara lapar ya. Contoh kitab Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Itu sampai ada membahas tentang bab yang menjelaskan keutamaan untuk lapar. Keutamaan lapar. Salah satu hadis yang dikutipkan oleh beliau, diriwayatkan ada orang yang lagi sholat pingsan saking laparnya sampai dikira gila oleh sahabat yang lain. Lalu apa komentar Nabi ngelihat orang sholat pingsan saking laparnya? Nabi malah berkata yang artinya, kalau orang tahu
Kalau orang itu tahu surga senikmat apa yang menanti dirinya, niscaya dia ingin lebih lapar lagi daripada itu. Bukan kehinaan, Bu, lapar. Cenah pengen diet. Ya. Katanya pengen kalau difoto terlihat langsing. Ya. Capek kan nahan nafas tiap foto? Iya. Seperti itu ya. Bahwa sudah ditentukan, insya Allah. Ya. Kak, ini dia ibu-ibu tuh kadang ya. Kadang dipoto, diulang lagi. Jangan kelihatan gendut dong. Gimana caranya, Bu? Cuman mencet tombol doang saya tahunya. Gimana aja? Dimiringi di gimana? Ya. Beneran, Bu, bicara tentang lapar itu ya. Kita pindah kitab ke kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam. Masya Allah. Di situ belum menukilkan 4 persamaan di antara para wali Allah yang pernah beliau temui. Orang-orang solih yang pernah beliau temui. Salah satu dari 4 persamaan tersebut ternyata salah satunya adalah lapar. Mereka lebih sering lapar daripada kenyang. Ini izin ya, bukan berarti kita dilarang kenyang, bukan berarti kenyang itu haram ya. Tapi Nabi memang mengingatkan ya, kalau memang terlalu banyak makan dan terlalu banyak tidur, bikin kita jadi tidak produktif, malas. Bahkan diaturkan, lambung kita itu sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya sisain untuk udara. Coba semuanya makanan, Bu. Ya, kemerkaan, begah ya, capek ya. Jadi bukan sesuatu yang gimana-gimana. Apalagi kepahitan itu ujungnya cuma 2. Kalau nggak ninggiin derajat, pasti menggugurkan dosa. Izin pelajaran lain yang kami dapat waktu masih di Thailand ya. Karena aslinya rezeki manusia itu cuma 3. Mudah-mudahan udah hafal semua. Harusnya ini sering diulang ya. Rezeki manusia itu cuma 3. 1, yang dimakan lalu menjadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Hafal? 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Pak, ini buat saya bukan, Pak? Kata saya ini punya saya, boleh saya bungkus nggak? Boleh, ya. Ternyata tapi di jalan teh tahu-tahu teh punten tumpah bahe di gondol kucing. Berarti saya cuma disuruh Allah mengantarkan rezeki ini untuk si kucing hamba Allah yang lain. Padahal ngakunya ini punya saya. Tapi sebelum lewat sini, Bu, bukan rezeki kita. Ya. Ibu cek saldo di rekening masing-masing, Pak. Cek saldonya atas nama siapa? Atas nama masing-masing kan? Nah, itu memang atas kita ngaku-ngakunya. Tahu-tahu dapat telepon. Anak kita misalkan, anak kita mah seolah kita yang menikah ya. Maaf. Anak-anak ibu misalkan ya. Anak ibu misalkan, punten, misal ini mah misal. Mah, tadi aku belajar nyetir, tadi nabrak, harus gantiin. Berapa, Dek? 18 miliar, mah. Apa yang kamu nabrak, Dek? BMW 18 biji, Bu. Atau pilih-pilih atuh Dek, mau nabrak teh, tiang-tiang atau pohon-pohon. Ya. Ternyata ngakunya aja itu, Bu. Di saldo rekening atas nama kita. Kata Allah rezeki bengkel? Bengkel. Sebelum lewat sini, belum jadi rezeki kita, Bu. Ibu nyampe rumah nanti buka kulkas, Bu. Minimal ada telur ya. Tomat, kol, cabai. Tahu-tahu Ibu harus pergi keluar kota beberapa bulan. Nyampe rumah, rezeki bakteri, udah itu mah. Ya. Atau udah beli ini. Minuman segar, migar ya, ditaruh di kulkas. Ponakan pada datang, udah habis kan, ludes, udah. Sebelum lewat sini, bukan rezeki kita, beneran. Tahu nggak definisi Nabi tentang kaya? Ya, Nabi pernah bilang kayak gini. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, kalau orang itu punya makanan untuk kebutuhannya hari itu dan besok harinya, maka dia orang kaya. Siapa, Bu? Ibu cek tabungan Ibu kira-kira untuk beli kendor, tahu kendor nggak? Kentucky dorong. Ya.
Ya. Ya. Kan lebih murah kan daripada Kentucky asli kan? Ya, beli kendor, tabungan ibu dibagi untuk beli kendor, dapat berapa porsi ibu? Dijamin satu majelis talim kayak cukup kayaknya. Kalau di sini ada orang yang kaya mah insya Allah. Ya, berarti kaya, lebih dari kaya itu ya. Jadi sebelum lewat sini belum jadi rezeki. Yang kedua, dikenakan lalu menjadi usang. Ya, waktu tsunami 2018 Palu, kan dijamin itu di lemarinya banyak baju, nggak cuma satu. Tapi ketika akhirnya udah porak-poranda semua, yang nempel di badan aja udah yang ngikut. Terus kita ngelihat, itu orang kok pakai baju saya, baju kesayangan saya tuh. Berani dipintain bu, di tengah bencana kayak gitu. Balikin itu baju saya. Nggak akan berani kan, nurani kita nggak akan sampai segitunya kan. Pasti jadi buat dia. Ya. Atau ginilah, kadang kan saya memahami beberapa kaum hawa, tidak semua ya. Bagi beberapa kaum hawa itu mendengar kata diskon itu luar biasa sulit menolaknya, betul? Ya. Maka mumpung diskon, tapi kapan mau dipakai ini baju? Yang penting beli dulu, ya. Mudah-mudahan nanti ada kondangan. Nah. Ya, udah beli dulu. Nyampe taruh digantung di lemari gantung di rumah. Ya. Ternyata aktif bekerja, naik jabatan, sering keluar kota, rezeki tambah banyak, tahu-tahu udah beli rumah, pindahan 5 tahun kemudian, pas pindahan rumah 5 tahun kemudian, bongkar-bongkar lemari, ini baju aku beli tahun lalu, cobain kesempitan aku tambah gemuk, deh buat kamu aja deh, rezeki si ade ternyata. Kita ngaku-ngaku itu 5 tahun selama 5 tahun itu sebagai rezeki kita, ya. Padahal ternyata harus jadi rezeki si ade. Kecuali kalau si adeknya tambah gemuk. Ya. Tapi udah kayak gitu. Sebelum kita pakai dan menjadi usah, bukan rezeki kita. Ya. Udah bukan rezeki kita, tapi adanya di lemari kita. Kita yang dihisap, ripuh. Ya. Yang ketiga, yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha solih. Beliau punya kebiasaan, setiap kali beres jualan, cuman sisain buat modal belanja besok, sisanya disedekahin. Ditanyakan sama teman-teman yang lain, bro, invest dong, kayak kita, gak sayang apa sama uang kamu? Dijawab sama pengusaha soleh ini, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat. Ya. Gimana caranya? Tadi sedekah, ya. Repot bu, bicara harta itu ya. Misalkan orang ya nabung sampai 1 miliar, nanti pengen beli mobil mewah itu, kekumpul bu 1 miliar, berangkat mau beli mobil mewah itu, pas perjalanan ke showroom ternyata umurnya nggak nyampe bu, meninggal misalkan ya, lalu akhirnya oleh keluarganya dipakailah untuk pemakaman misalkan 5 juta, ya habis semuanya. Nanti ketika orang itu wafat, yang dihisap bukan 5 jutanya bu, 1 miliarnya yang Allah tanyakan. Kamu dititipin itu untuk apa? Nggak sempat kepake ya Allah, tapi dititipin niatnya buat apa itu? Ya. Sedangkan yang dihisapnya 1 miliar, yang kepake 5 juta. Sisa 995-nya untuk istrinya. Nikah sama laki-laki lain pula. Ya. Hiks ya. Bukan berarti nggak boleh punya ya. Boleh. Kok boleh nggak sih minta kaya? Boleh. Apalagi kalau kayanya karena pengen berangkatin orang tua haji. Bagus, semoga Allah jadikan kaya. Boleh. Boleh banget. Ya. Tapi ya tadi ya, semua itu masih berupa ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Tes ya. Bu, nanti dibilang sama si bapak di rumah, Mah, uang belanja papa naikin ya, 15 juta per pekan. Tuh lihat Pak, ibu-ibu mah baru ngayal juga udah bahagia. Makanya mereka suka drama, hayalan, ya. Insya Allah. Saya tanya bu, naik uang bulanan nikmat atau bukan? Bukan, baru dibilang ujian. Ya. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa membuat kita tambah dekat sama Allah.
sedekahnya tambah banyak, zakatnya tambah banyak. Kalau malah dipakai maksiat uangnya, masa jadi nikmat? Sibah, ya. Gitu ya, sama tes yang lain. Naik jabatan, nikmat bukan? Bukan, ujian. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat kepada Allah. Mumpung jadi bos, kalau pengen kerja di sini, gaji saya potong tiap bulan 2,5% untuk zakat ya. Dan tiap pagi kita masih sholat duha dulu. Silakan terima kondisi ini, boleh kerja di sini. Kalau enggak, silakan cari perusahaan lain. Mumpung jadi bos, Bu. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, Pak, potongnya 2,5. Enak aja, siapa kamu? Iya kan? Mumpung jadi bos. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh viral, nggak boleh terkenal, nggak boleh punya jabatan. Silakan, asal itu digunakan untuk jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Udah tuh rezeki, tenang. Mau ngomong apa, Bu? Jodoh, mau jodoh ya. Ini ya, ada orang udah 6 tahun tahajud kok, minta menyebut nama si fulan untuk jadi jodoh terbaiknya kok. Hari ini dia datang kok, bawa undangan nikah sama yang lain. Ouch. Ya. Sederhana, jawab pakai tauhid, tenang ada Allah. Dari miliaran wanita, kalau misal dia laki-laki ya, dari miliaran wanita di dunia, Allah tahu yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surga. Dan Allah maha baik. Maka ketika dia malah sama yang lain, sederhana, kata yang maha tahu dan maha baik, bukan dia yang paling tepat. Selesai. Kenapa kita menderita? Kitanya aja so tahu, ngerasa bahwa menurut kita itu adalah yang terbaik. Ya, padahal kata siapa yang kita pengen adalah yang terbaik. Ya. Atau contoh, Pak, kalau ditanya sama para istri ya, menyesal nggak sih menikahi Eneng? Ya, misalkan ini di tanah Sunda ya. Jawab pakai tauhid lagi. Istriku, ketika aku meminta jodoh kepada Tuhanku, aku meminta kepada Allah. Ia Sang Maha Tahu. Dengan meningkatkan takwa, dengan istikharah, dan Ia Maha Tahu, Ia tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Dan Ia juga Maha Baik, tidak mungkin menjauhkan yang buruk, menjauhkan yang baik dan mendekatkan yang buruk. Nggak mungkin. Maka setelah kau ningkatin takwa, memohon kepada Allah, lalu sekarang engkau yang berada di hadapanku, sederhana, engkaulah yang dipilih oleh yang Maha Tahu dan Maha Baik untuk menggandeng tanganku ke surganya Allah. Ya, meskipun hawa nafsuku berkata yang lain, di tempat kerja ada yang lebih muda, ada yang lebih bohai, naksir pula. Sederhana, kalau memang kata Allah yang Maha Tahu dan Maha Baik, yang itu yang paling baik, kenapa kamu yang ada di rumah? Sederhana, karena kata Allah bukan itu yang paling baik, tapi kamu. Selesai. Ya. Udah, kalau pakai tauhid jawabnya aman, bismillah insyaallah. Kenapa kita menderita? Karena ya itu dia ya. Jawab dengan jujur. Kita punya keinginan tidak? Punya. Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat ya, tenang ya. Jawab dengan jujur. Dari lahir hingga detik ini, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau ngejar keinginan diri sendiri? Anggaplah udah ngejar keinginan diri sendiri, bahkan sebagian udah tercapai. Yang pengen kaya beneran jadi kaya, yang udah pengen viral beneran jadi viral. Setelah itu semua tercapai pun, jawab dengan jujur. Apakah setelah tercapai dia langsung menjadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sedikit pun? Tidak, ya. Maka yuk, perlu berapa kali lagi patah hati, sedih dan kecewa, baru kita sadar bahwa oh, bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka.